Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Isna Heleni Zahra dengan NPM 242600004 dan rekan saya Fatina Afkaria dengan NPM 242600003. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya dengan dosen pengampu Dr. Johan Setiawan, MPD. Oke teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. A. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Yang pertama, makna keragaman manusia. Keragaman berasal dari kata ragam. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam dan banyak jenis. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Yang kedua, makna kesetaraan manusia. Selain itu, makhluk individu manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan, misalnya dalam ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, dan jenis tempat tinggal. Hal-hal demikian dikatakan sebagai unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat. Keragaman individual maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua selanjutnya, makna kesetaraan manusia. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama. Semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Di hadapan Tuhan, semuanya manusia tinggi derajatnya, kedudukannya atau tingkatannya. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Selanjutnya, kemajemukan dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Kemajemukan adalah karakteristik bangsa Indonesia. Karakteristik bangsa Indonesia yang lain adalah jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, posisi silang, kekayaan alam dan daerah tropis, jumlah pulau yang banyak, persebaran pulau. Konsep masyarakat majemuk atau plural society pertama kali diperkenalkan oleh Furnival tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Kemajemukan dalam hal ras, agama, golongan, tingkat ekonomi, dan gender. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultur, artinya memiliki banyak budaya. Ada sekitar 400 suku bangsa di Indonesia. Kemajemukan sebagai kekayaan bangsa. Majemuk artinya plural, jamak atau beragam. Bineka yaitu berbeda-beda dan beragam. Tunggal ika artinya cita-cita persatuan dari keberagamaan. Meski berbeda-beda namun tetap mementingkan persatuan. Bineka adalah kenyataan sedangkan ika adalah keinginan. Selanjutnya, kesetaraan atau kesederajatan. Kesetaraan atau kesederajatan berasal dari kata sederajat yang menurut KBBI artinya adalah sama tingkatan atau pangkat dan kedudukan. Dengan demikian, konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki. Pengakuan akan prinsip kesetaraan dan kesederajatan secara yuridis diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam negara demokrasi diakui dan dijamin pelaksanaan atas persamaan kedudukan warga negara baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, secara yuridis maupun politis, segala warga negara memiliki persamaan kedudukan baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, problematika keragaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Problema keragaman serta solusinya dalam kehidupan keragaman masyarakat adalah suatu kenyataan sekaligus kekayaan dari bangsa. Keragaman masyarakat Indonesia mempunyai ciri khas yang membanggakan kita. Namun demikian, keragaman tidak serta-merta menciptakan keunikan, keindahan, kebanggaan, dan hal-hal yang baik lainnya. Keragaman masyarakat memiliki ciri khas yang suatu saat bisa berpotensi negatif bagi kehidupan bangsa itu. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya untuk menekan dan menghapus praktik-praktik diskriminasi melalui perlindungan dan penegakan HAM di setiap ranah kehidupan manusia. Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 memasukkan program penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk sebagai program pembangunan bangsa. Berkaitan dengan ini, arah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk ketidakadilan gender, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Yang kedua, menerapkan hukum dengan adil melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih, dan berwibawa. Penghapusan diskriminasi dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan yang anti-diskriminatif serta pengimplementasikan di lapangan. Kesimpulannya adalah setiap individu memiliki nilai dan hak yang sama, terlepas dari latar belakang, budaya, atau identitas. Keragaman manusia yang mencakup perbedaan etnis, gender, agama, dan lainnya memperkaya pengalaman dan perspektif kita. Penting untuk menghormati dan merayakan perbedaan ini demi menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana kesetaraan diakui dan diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Kesadaran akan keragaman dan upaya untuk mempromosikan kesetaraan dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan solidaritas antar individu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.